Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih berikan waktu bagi kita untuk boleh datang kepada Dia, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan terlebih kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang berkenaan dengan ibu, seorang ibu. Di dalam pelayanan Gereja Reformasi Indonesia kita ada memperingati hari ibu, memperingati hari ayah, memperingati hari anak. Ya. Kalau kemarin beberapa waktu lalu ada hari bumi juga kita peringati. Bagaimana kita hidup sebagai orang percaya bukan hanya bicara tentang kehidupan yang kekal, kehidupan surga, tapi juga kehidupan nyata di dalam dunia yang kita jalani. Kenapa kita mesti mengingat hari ibu, mengingat hari ayah, mengingat hari anak? Karena bagaimanapun bahwa gereja punya tanggung jawab untuk menyampaikan bagaimana sikap kita, sikap anak, sikap orang tua, sikap ibu, sikap ayah di dalam hidup keberimanan kepada Tuhan. Kita akan membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal yang pertama, pasal Amsal pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Lalu nanti kita masuk dalam satu surat tulisan Rasul Paulus kepada Titus. Nanti saudara bisa tandai Titus pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Pertama kita melihat dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai ayat 9. Saudara bisa memperhatikannya, saya akan membacakan bagian ini untuk kita. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Itu pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Allah. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian jauh membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara ibu, maka ibu secara biologis adalah ibu atau orang yang melahirkan kita. Perempuan yang Tuhan pakai, yang Allah karuniakan untuk menghadirkan kita, melahirkan kita, anak-anaknya di dalam dunia ini. Tetapi juga ibu bisa definisikan sebagai orang yang dituakan, yang kepadanya kita harus memberikan juga hormat pada mereka. Ketika dalam satu lembaga, dalam satu pelayanan, maka ketika seorang ibu adalah pengajar, pendidik bagi kita, dia pun adalah ibu kita. Ketika seorang ibu, seorang perempuan menjadi guru bagi kita, maka dia pun adalah kita anggap sebagai ibu kita. Ketika kita mestinya ada di kantor, misalnya pimpinan kantor, maka dia, ketika dia seorang ibu, dia pun adalah kita anggap sebagai ibu kita. Di tempat ini tentu saja kita punya banyak ibu, bukan? Punya banyak orang tua, walaupun secara darah dan daging mereka bukanlah orang yang melahirkan kita, tapi kita memposisikan, menempatkan mereka sebagai orang tua kita, sebagai ibu kita. Paulus menyebut Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai anak rohaninya, sekalipun Paulus bukanlah orang tua biologis daripada Timotius,
tetapi dia melihat, dia memandang, dan dia menempatkan Timotius sebagai seorang anak, sebagai seorang anak rohani. Demikian juga dengan konsep atau dengan pemahaman, pengertian kita sebagai orang percaya terhadap ibu itu, bahwa ibu adalah orang yang begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu bagaimana kita melayani, merespek, menghormati mereka. Nah, pekerjaan seorang ibu itu begitu banyak. Ya. Pekerjaan seorang ibu itu begitu padat, begitu sibuk. Tidak ada kemudian ibu yang sebetulnya menjadi seorang penganggur. Tidak ada seorang ibu yang namanya atau ibu itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan. Pekerjaan ibu itu begitu berat, dari pagi, siang, malam, dan bahkan hingga pagi. Karena itu ibu-ibu begitu luar biasa. Ibu, pekerjaan mereka begitu luar biasa, begitu banyak. Mereka punya kemampuan untuk apa? Masak misalnya. Maka ibu itu bisa kita katakan sebagai apa? Sebagai juru masak yang begitu hebat. Dan itu perempuan-perempuan muda, calon-calon itu, ya, jangan pernah enteng untuk belajar memasak juga. Sekarang kan gampang Pak, tinggal pesan, tinggal kita pesan aja, tinggal Grab Grab food apa kita pesan. Oke, kalau kita tinggal di kota, tapi itu pun tidak menyatakan panggilan jati diri seorang ibu. Ibu punya pekerjaan yang begitu berat. Mereka adalah orang yang begitu mempersiapkan segala perlengkapan. Kalau bisa, kalau ibarat orang di dalam kepanitiaan, maka dalam rumah tangga itu ibu bagian dari divisi, departemen perlengkapan. Dia tahu apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Ibu seorang yang begitu peka terhadap kebersihan. Maka mereka juga bisa kita sebut sebagai juru kebersihan di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Mereka bisa begitu marah terhadap anak-anaknya, terhadap orang yang ada ketika mereka membersihkan rumah, pada akhirnya rumah berantakan, kotor dan sebagainya. Karena mereka punya tanggung jawab untuk itu. Ibu juga disebut sebagai seorang security di dalam rumah tangga, juru keamanan. Mereka memastikan aman enggak rumah, aman enggak keluarga, aman enggak anak-anak dan sebagainya. Begitu peka, begitu teliti di dalam memperhatikan segala sesuatu. Dan ibu juga seorang administrator yang hebat di dalam kehidupan keluarga. Karena itu begitu banyak tugas seorang ibu. Mereka bukan hanya mampu mengadministrasikan segala sesuatu dalam konteks kehidupan keluarga, mereka juga mampu menghitung segala sesuatu dengan baik. Karena itu, terlepas daripada mereka sekolah accounting, ekonomi atau tidak, maka secara alami ibu itu adalah seorang accounting yang begitu hebat, seorang ekonom yang begitu luar biasa. Dia begitu bisa mengatur uang belanjanya seperti apa, bagaimana masaknya, bagaimana menghemat, bagaimana ngirit dan sebagainya. Maka luar biasa pekerjaan seorang ibu. Bukan hanya itu, mereka adalah seorang pengasuh yang hebat. Pengasuh yang hebat adalah perempuan. Coba kalau kita mencari baby sister, pasti dicari perempuan. Terlepas dari dia tua atau muda, dia nggak akan mungkin cari baby sister siapa? Laki-laki misalnya. Enggak. Pasti seorang wanita, seorang perempuan. Dia punya kemampuan yang begitu luar biasa untuk mengatur, memperhatikan segala sesuatu. Maka ibu sebagai seorang manajer yang hebat di dalam rumah tangga. Dan pada hari ini kita mau melihat bagaimana ibu seorang pendidik, seorang pengajar yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita keluarga. Coba next slide. Di dalam bagian teks yang kita baca, kita melihat beberapa bagian penting. Pertama, bahwa keluarga, rumah tangga sebagai tempat tinggal ia, sebagai tempat di mana kita bersatu berkumpul dengan keluarga ia. Tetapi bukan hanya itu, rumah tangga, keluarga
di rumah tangga. Karena itu ketika ini diabaikan, maka sesuatu yang sangat berbahaya dengan kehidupan keluarga, dengan kehidupan anak-anak, dan bahkan kita sebagai orang tua, sebagai ibu secara khusus, mengabaikan tanggung jawab, mengabaikan mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah abaikan mandat. Ketika orang bawa ya, pendidikan serahkan saja kepada sekolah, pendidikan serahkan saja kepada sekolah minggu, pendidikan serahkan saja kepada lembaga-lembaga tertentu. Ini adalah sesuatu yang keliru. Alkitab mengingatkan bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tempat berteduh, tetapi juga tempat di mana pendidikan itu dimulai. Ayah, ibu mempunyai tugas tanggung jawab mengajar atau mendidik. Di dalam bacaan kita tadi, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Perhatikan didikan ayah, dengarkan. Dan bagaimana kemudian Paulus ketika bicara nanti tentang seorang ibu atau kehidupan keluarga Kristen, kehidupan orang percaya bukan hanya laki-laki, perempuan, anak muda, dan juga hamba. Tapi dalam bagian kita mau melihat bagaimana bahwa Paulus mengingatkan seorang ibu mesti harus cakap di dalam mengajar. Anak-anak punya tanggung jawab. Di dalam teks yang kita baca adalah bagaimana ketaatan, ketundukan terhadap otoritas yang Tuhan beri, terhadap mandat yang Tuhan percayakan kepada ibu. Maka di dalam Amsal tadi mengatakan, jangan sia-sia. Kemudian diperintahkan untuk memperhatikan, mendengarkan. Ini satu sikap yang taat. Dan pada akhirnya bagaimana kemudian? Coba next. Ada janji, ada berkat Tuhan, ada dampak yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan keluarga. Ibu, tadi saya sudah singgung bahwa perannya begitu penting, perannya begitu banyak, tanggung jawabnya begitu besar. Karena itu kalau mau menikah, jangan pikirkan, wah saya menikah enak. Tanggung jawabnya seperti apa? Tanggung jawabnya bagaimana? Dia bukan hanya sekedar kemudian ya saya menikah, dapat suami, lalu kalau Tuhan perkenankan, Tuhan izinkan, Tuhan anugerahkan, kami punya anak, lalu kami hidup sebagai suami istri. Jangan hanya berpikir dan berhayal sampai di sana. Wah, bagaimana kita kemudian hidup suami istri nanti dan sebagainya. Lihat, perhatikan, renungkan akan tanggung jawab itu. Bagaimana tanggung jawab seorang ibu. Bukan hanya sekedar melahirkan lalu punya anak dan tidak membesarkan, tidak mendidik lalu mengabaikan. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak diperkenan oleh Tuhan. Ketika ibu tidak memiliki tanggung jawab yang seharusnya dijalankan. Ibu memiliki peran tanggung jawab di dalam mendidik anak. Nah, ketika kita bicara bahwa ibu guru pertama dan sepanjang masa, ibu seorang yang melahirkan tetapi juga menjadi orang yang pertama di dalam mendidik, membesarkan atau mengajar anak-anak. Dari seorang ibu kita belajar. Kenapa demikian? Ibu adalah orang yang kemudian membawa kita kemana-mana ketika kita di dalam kandungan ibu. Berinteraksi dengan kita ketika kita sedang di dalam kandungannya. Ibu sudah berbicara kepada kita. Ibu sudah menyatakan cinta kasihnya, pendidikannya kepada kita anak-anaknya. Dia begitu memperhatikan. Karena itu ya, ibu-ibu modern sekarang bagaimana mendidik anak-anak sejak di dalam kandungan dengan menggunakan berbagai cara, termasuk menggunakan memperdengarkan musik. Bagian nanti bagaimana cara ibu. Nah, oleh sebab itu maka kemudian bukan hanya untuk mendidik di dalam hal-hal yang kecil, tapi juga nanti mendidik di dalam hal-hal yang besar. Menjadi guru bagi anak sekalipun mereka sudah tua. Jadi tidak berhenti
Bukan hanya kemudian, ya sudah, waktu saya menjadi guru bagi kamu waktu kamu masih kecil, tapi setelah kamu sekolah, saya tidak lagi menjadi guru bagi kamu. Tidak. Guru dari seorang ibu atau didikan ajaran dari seorang ibu itu sampai dikatakan ia tua. Dan bahkan ketika ibu tiada pun, maka didikannya, ajarannya, bentukannya itu sangat membekas dalam kehidupan kita. Jangan pernah berpikir ibu saya sudah tidak ada dan saya tidak lagi mendapatkan pendidikan, tidak lagi mendapatkan pengajaran. Tetap bagi kita sebagai anak-anaknya yang mengerti, memahami akan ajaran didikan seorang ibu, maka ibu yang mengajar kita, pertama ibu yang mengajar kita sepanjang masa. Ingat bahwa ajaran didikan seorang ibu itu akan menyertai seorang anak, akan membekas di dalam diri seorang anak, di dalam pikirannya, dalam hatinya. Karena itu kita selalu teringat bukan apa pesan ibu kepada kita, apa pesan mama terhadap kita. Oh, dulu mama pernah berpesan demikian, mama pernah mengajar demikian, saya ingat pesan itu. Jadi didikan, ajaran dari seorang ibu itu terus menyertai seorang anak kemanapun mereka pergi, dan bahkan sampai tua pun mereka tetap mengingat akan ajaran ibu. Karena itu anak-anak akan mengingat ajaran dari ibu ketika mereka masih bersama-sama dan bahkan ketika ibu sudah tiada lagi. Jangan lupa, sekalipun secara pendidikan barangkali ibu kita di bawah pendidikan kita, sekalipun secara pendidikan ibu kita mungkin tidak tamat SD, tapi jangan lupa pengalaman, didikan, ajaran mereka hal yang sangat berarti, hal yang sangat berguna bagi kita. Ibu itu sangat concern dengan anak. Sekalipun anaknya jauh, dia berusaha untuk memperhatikan, mendidik mereka, menasehati mereka, mengajar mereka. Walaupun kita sebagai anak mengerti, memahami, kita tahu melalui pendidikan formal, melalui banyak bacaan, melalui teori-teori yang kita dapatkan. Tetapi ibu kita, dia punya tanggung jawab, punya kepekaan untuk memperhatikan kita. Sekalipun misalnya kita sudah punya keluarga, punya suami, punya istri, ya, ibu itu selalu mengingatkan, mengajak, memperhatikan, menegur, menasehati. Begitu tulusnya hati seorang ibu ketika mereka mengajar kita. Bagaimana guru, yaitu sang ibu di dalam mendidik, mengajar kita anak-anaknya. Bahwa guru itu punya 1001 cara, punya metode yang begitu banyak untuk mendidik anak-anak. Tidak kekurangan cara, tidak kekurangan akal, tidak kekurangan pengetahuan di dalam mendidik anak-anaknya. Begitu banyak cara, begitu banyak metode yang ibu pakai untuk mendidik anak-anak. Dia punya strategi yang luar biasa. Ketika anaknya susah makan, ibu punya cara tersendiri. Anak ini tidak bisa makan makanan yang keras. Ibu berusaha untuk menghancurkan makanan, memblender. Sekarang gampang, ada blender, ada tumbukan, ada ulekan. Kalau yang manual. Kalau dulu saya mendengar kisah kakek nenek dulu, biasanya cara ibu memberi anaknya makan, kadang mesti dikunyah-kunyah tuh, nanti kasih anak. Cara orang tua dulu seperti begitu. Mungkin kita akan mengatakan, waduh gitu, ini kok punya-punya lalu nanti kasih ke anak. Tapi itulah cara ibu, kepekaan ibu, metode ibu di dalam mengajar anaknya, mendidik, membesarkan mereka. Bagaimana cara ibu ketika anaknya sakit? Ibu punya cara tersendiri. Bagaimana cara ibu ketika anaknya pilek?
waduh hidungnya mampet gitu ya. Apa yang dilakukan oleh ibu? Dia sedot itu hidung anak. Besar kan cinta kasih ibu, kasih sayang ibu pada kita. Begitu luar biasa. Maka cara yang dipakai oleh ibu untuk mendidik kita anak-anaknya sekalipun secara pengetahuan akademik, pendidikan formal mereka mungkin sebagian mereka tidak seperti kita, tapi mereka mendidik dengan cara yang namanya demonstrasi mereka juga lakukan. Mereka menggunakan cara metode ceramah. Kalau sekarang kan metode kalau kita ngajar ceramah, wah ibu itu paling jago kalau yang namanya ceramah. Dia ceramahin anak-anak, dia kasih seminar untuk anak-anaknya setiap saat. Gak peduli anaknya dengar atau tidak dengar, pokoknya nanti ceramah. Jadi secara konsep, secara prinsip, secara fakta, ibu itu betul-betul menerapkan, menggunakan metode pengajaran yang begitu luar biasa kepada anak. Ada nggak dari antara kita anak-anak atau waktu kita masih anak-anak yang tidak pernah diceramahi ibu? Ada? Nggak ada. Pasti akan diceramahi sama ibu. Ibu begitu teliti, begitu memperhatikan. Ibu juga menggunakan yang namanya metode diskusi. Di dalam mengajar mendidik anak-anaknya, walaupun dalam konteks tertentu kadang hanya satu arah, tetapi jangan lupa bahwa pendidikan yang dilakukan oleh ibu, pengajaran yang dilakukan oleh ibu kepada anak-anaknya juga melibatkan anak-anak juga berdiskusi. Yuk kita diskusi. Apalagi sekarang zaman modern, kita juga banyak dapat pengetahuan. Ketika kita bersama dengan anak-anak, kita diskusi, kita dengarkan pendapat mereka, kita dengarkan alasan mereka, kita dengarkan argumen mereka, kita sharing bersama mereka. Kadang ketika kita harus liburan, kita mesti diskusi, libatkan mereka, memberikan pilihan-pilihan. Ketika kita harus memilih tempat untuk makan bersama, mau makan di mana? Mau makan apa? Itu bukankah bagian dari suatu pendidikan? Melibatkan anak-anak di dalam diskusi. Sehingga anak bukan anak yang menjadi anak yang pasif, tapi dia juga menjadi anak yang aktif, berpikir dengan baik, berpikir dengan benar, bagaimana bertumbuh dengan baik juga. Tanpa kita sadari, ketika ibu mengajar, ketika ibu mendidik, ibu juga menggunakan alat-alat peraga, menggunakan alat-alat permainan. Ketika kita masih kecil, kita belikan anak kita mainan, ya mereka main senang. Tapi sebetulnya, kalau kita mau kaji, itu adalah bagian dari cara ibu, cara orang tua untuk mengajar anak-anak melalui dunia permainan. Sebenarnya simpel, berikan dia bola, bagian daripada bagaimana melatih dia memainkan bola juga. Strategi cara yang dipakai oleh ibu itu begitu luar biasa, karena ibu ya, waktu dia mengajar kita anak-anaknya dengan menggunakan metode apa? Bernyanyi. Waktu kita ditimang, digendong, lalu dia nyanyi, itu bagian dari cara ibu. Metode yang ibu pakai untuk mengajar anak-anak. Karena itu nanti kalau jadi ibu, ya, yang perempuan-perempuan dikaruniakan anak, sambil gendong anak, nyanyikan lagu-lagu yang indah, nyanyikan lagu-lagu yang baik dan benar. Itu bagian dari pengajar, pembentukan yang dipakai untuk mengajar mendidik anak-anak. Ibu juga melakukan, ya, melibatkan anak-anaknya dalam praktek ketika mereka mengajar. Jadi tidak seorang diri, tapi juga melakukan, memberikan contoh, memberikan teladan waktu mereka mengajar anak-anak mereka. Waktu mengajar masak, mengajar mencuci, bahkan keseharian kehidupan ibu itu menjadi suatu media pembelajaran yang begitu kaya bagi anak-anak.
Kita sebagai anak-anak memotret, memoto, mengcopy, lalu kita paste, kita lakukan. Oh, dulu papa saya begini, dulu ibu saya begini loh cara masaknya, dan sebagainya. Maka contoh teladan itu tadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus terkait dengan bagaimana ibu yang cakap di dalam mengajar dengan berbagai contoh yang ada. Maka ketika ibu mengajar, apa sih yang menjadi kontennya? Apa yang menjadi isinya? Banyak sekali wejangan-wejangan yang diberikan kepada kita anak-anaknya. Oleh sebab itu bagaimana materi yang diajarkan ibu itu sungguh luar biasa, mengajarkan mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Pertama bahwa tentu saja di keluarga ibu mengajarkan kita tentang hal-hal ketuhanan, hal-hal keimanan, hal-hal yang rohani. Itu juga yang sebetulnya Alkitab katakan, Shema Israel, ajarkanlah kepada anak-anakmu ulang berulang. Di dalam Ulangan pasal 6, Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya Musa menyampaikan kepada orang Israel supaya apa? Mereka harus mengajarkan anak-anaknya ulang berulang tentang kasih setia Tuhan, tentang Allah, tentang kebaikan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Sehingga tempat pembelajaran yang paling baik adalah bagaimana keluarga mengajarkan kebenaran, mengajarkan agama, nilai-nilai iman, ketuhanan, ibadah, doa, membaca Alkitab. Di mana? Mulai dari mana? Mulai dari rumah, mulai dari keluarga. Walaupun kita menyadari bahwa kadang kita tidak mendapatkan hal yang demikian dari ibu kita, dari keluarga kita, dari orang tua kita. Saya selalu ingat, kalau zaman dahulu orang tua sekalipun dalam keterbatasan selalu bawa anak-anaknya bersekutu. Malam sebelum tidur, bangun pagi, ada hal-hal yang kemudian terjadi di kampung, orang tua, dulu ayah sama ibu saya selalu kumpulkan anak-anak. Kita berdoa. Ini situasi lagi kurang baik. Misalnya lagi wabah, penyakit dan sebagainya. Yang namanya dulu orang tua, sekarang tinggalnya di kebun. Hari Minggu dia mesti harus pulang pagi-pagi, bawa anak. Atau kalau enggak, sore Sabtu. Datang beribadah kepada Tuhan. Orang tua tidak boleh cuek dengan pembentukan, pendidikan, pengajaran, hal-hal yang rohani. Itu sangat penting dalam kehidupan anak. Maka di dalam bacaan kita tadi pun, ketika bicara tentang apa yang diajarkan oleh perempuan tua, oleh orang-orang yang dianggap sebagai ibu kepada orang-orang muda, ajarkan atau cakap mengajar hal-hal yang baik. Apa hal-hal yang baik? Tentu sebagai orang percaya, hal-hal yang baik itu dimulai dari kebenaran Allah sendiri, firman Tuhan. Ibu juga mengajarkan apa? Prinsip-prinsip dan nilai kehidupan, kejujuran, kemampuan untuk menghormati, menghargai, dan berbagi. Makanya ketika kita pergi merantau, ibu selalu mengingatkan, jangan pernah tidak jujur, jangan pernah usil terhadap orang. Ketika orang dalam kesusahan, kesulitan, jangan menutup diri untuk tidak menolong mereka. Itu prinsip isi yang diajarkan oleh ibu kepada kita, bukan? Karena itu kalau hal-hal yang demikian diajarkan, ditanamkan oleh seorang ibu kepada, maka potensi untuk seorang anak mencuri, mengambil barang yang bukan barangnya itu sangat kecil. Kenapa? Karena nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai iman, nilai kebaikan, nilai moral sudah ada di sana.
terlepas daripada kadang karena konteks pengaruh lingkungan anak-anak bergaul, nanti kita ini salahkan nanti lingkungan. Tapi Alkitab mengatakan ketika kebenaran diajarkan, hal yang baik diajarkan pada masa tua mereka, maka mereka akan mengingat, mengikuti, meniru dan melakukan hal yang baik. Oleh sebab itu maka di dalam bagian ini kita juga melihat ada satu tanggung jawab, ada satu berkat juga tentunya yang dijanjikan oleh Allah melalui pengajaran para ibu dalam Amsal tadi. Kalau engkau memperhatikan dan tidak melupakan ajaran ibumu, tidak menyia-nyiakan didikan ibumu, karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan kalung bagi leher, suatu kehormatan, keindahan, kehidupan seorang anak yang memegang teguh ajaran ibunya, memperhatikan ajaran ibu. Yang namanya kalungan bunga itu kan suatu penghargaan kepada orang yang berprestasi. Kalau misalnya atlet, olahragawan, ketika mereka menang dapat piala atau dapat medali atau dapat juara, mereka disambut dengan medali. Medali apa? Karangan bunga. Karangan bunga juga kadang atau kalung bunga itu kadang diberikan kepada pejabat-pejabat tinggi, pegawai-pegawai tinggi. Itulah gampang, satu kehormatan yang begitu luar biasa, berkat yang begitu luar biasa yang Tuhan janjikan kepada anak-anak. Karena itu tidak akan pernah sia-sia sebetulnya ketika kita mendengar dan memperhatikan ajaran ibu kita. Hal yang sangat penting ketika Paulus bicara agar firman Allah jangan dihujat. Ketika ibu bicara tentang ibu, suami dari seorang Kristen, suami dari orang percaya, suami dari misalnya penetua atau suami dari hamba Tuhan, penginjil, pendeta atau apa gitu ya, atau suami yang istri dari orang-orang yang kemudian sudah belajar banyak tentang kebenaran Allah, lalu pada akhirnya tidak menjadi satu pengajar yang baik, tidak mengajar atau tidak menjadi teladan, contoh yang disebutkan di dalam surat Paulus kepada Titus tadi, maka firman Allah itu bisa dihujat. Ya, jadi batu sandungan. Karena itu untuk menghindari menjaga hal yang demikian, maka bagaimana sikap seorang perempuan, sikap seorang ibu, sikap seorang wanita perlu diperhatikan dengan baik-baik. Selain itu tentu dampaknya terhadap anak, ada pertumbuhan iman, ada kemajuan pengetahuan di dalam kehidupan pribadi. Kalau ibu, kita menyadari bahwa ibu adalah guru yang pertama dan juga guru sepanjang masa, mestinya tidak ada lagi kemiskinan yang namanya pendidikan itu. Tidak ada lagi yang namanya istilah buta huruf. Ya. Kenapa sampai terjadi bahwa anak-anak tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung? Alasan karena dia tidak sekolah, tidak SD dan sebagainya. Tapi kalau kita memperhatikan bahwa fungsi seorang ibu sebagai pengajar, sebagai guru, maka kemiskinan pendidikan, kemiskinan belajar itu bisa diputuskan. Rantai itu bisa terputus. Kenapa orang Israel? Kenapa Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengajarkan anak-anak berulang-ulang, terus menerus? Yang namanya kita mendidik anak-anak sekalipun tidak secara formal, maka ibu itu mendidik kita juga sebetulnya. Bukan hanya iman, bukan hanya ketuhanan, bukan hanya firman, tapi juga sains sebetulnya sudah dididikan, diajarkan oleh ibu-ibu kita kan. Nah, kamu belanja ke toko ya. Ini uang jajanmu, kamu jajan. Bukankah itu secara tidak langsung pengajaran pendidikan, pengajaran matematika, pengajaran eksak sudah dilakukan di sana. Cuma kita tidak menyadari
Kita tidak menyadari hal yang demikian. Kita pikir, waduh, saya nggak belajar matematika di sekolah, bagaimana saya bisa belajar? Bagaimana bisa tahu? Waduh, saya nggak diajarkan membaca, menulis, sehingga saya tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kalau kita orang percaya menyadari tanggung jawabmu, hai ibu dan calon ibu, terhadap anak, maka anak-anak menjadi anak-anak yang bisa belajar. Bagaimana bisa membaca, menulis. Itulah sebetulnya kegagalan, kesalahan kita di dalam memahami bagian hidup kita sebagai orang tua. Karena itu sebagai seorang ibu, dia dituntut bukan hanya mengerti, memahami kita, tapi juga belajar tentang ilmu pengetahuan. Siap untuk menjadi tempat bagi anak-anak yang bertanya. Apalagi anak-anak zaman sekarang dengan mainnya gadget, handphone, Google, ya. Kadang kita mesti harus nanti dulu, ya. Cari dulu, pastikan dulu, ya. Baru kemudian, oh iya, kita diskusi deh. Kita belajar bersama mereka. Kadang kan orang tua merasa, oh, ya, karena kepengen seakan-akan tahu dari anaknya, lalu jawab asal jawab kepada anak-anaknya. Itu sesuatu yang berbahaya dan sangat menyesatkan anak-anak. Lebih baik kita tunggu, ya, mama cari dulu, mama pelajari dulu. Itu kejujuran dari seorang ibu dalam mendidik, mengajar anak-anak. Kadang kalau kami biasanya pergi makan atau apa, ya, katakan, udah, ini uang membayar sana, ya, bayar uang. Kan kita sudah makan, ya. Kalian dua sana, atau satu, nggak berani, nggak boleh, nggak belajar berani, bayar ke sana. Ini uangnya. Kalau ditanya nanti apa berapa, ya, nah, kalau ada kembaliannya kembali, kalau tidak ada ya tidak ada. Kalau kita pergi misalnya, dari sejak dulu ketika kita pergi ke tempat belanja misalnya, kan biasanya pusat perbelanjaan anak-anak, waktu kamu belanja, sebelum kamu belanja, sebelum kamu beli, kamu cek dulu harganya, ya, berapa harganya, mahal atau tidak. Itu sambil melatih mereka juga untuk berpikir, oh ini harganya sekian misalnya, walaupun hanya mainan, tetapi itu bagian dari cara kita mendidik, melatih anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, maka keluarga bukan hanya sebagai rumah, sebagai tempat anak-anak tinggal, tetapi juga sebagai sekolah bagi anak-anak, bagi pembentukan iman, bagi pertumbuhan mental, sosial, moral, karakter anak-anak ada di sana. Paulus begitu kagum dengan didikan seorang oma dan seorang ibu atas kemajuan iman dari seorang bernama Timotius. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus, iman yang ada di dalam diri itu adalah iman yang dididik, diajarkan oleh nenek Lois dan juga oleh ibumu Yunike. Dan aku yakin iman itu juga hidup di dalam diri. Biarlah Tuhan terus menjadikan kita sebagai ibu-ibu yang senantiasa mengasihi Tuhan, menjadi berkat, menjadi pendidik yang baik, pendidik yang benar bagi anak-anak, bagi generasi-generasi muda, dan juga bagi kehidupan masyarakat di sekitar kita. Selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day buat para ibu, buat para wanita, buat calon ibu. Ingat, peranmu sangat penting, fungsimu sangat luar biasa, punya kesuksesan yang begitu luar biasa di dalam membentuk, mendidik, mengajar anak-anak kita. Mari kita tundukkan kepala, kita